Halo guys, what's up? Hari ini gue mau review kembali motor Sonic gue yang udah hampir sekitar 4 atau 5 bulan pemakaian ya. Oke, motor yang ada di depan semuanya masih full standard, nggak ada yang berubah. Lo bisa lihat semuanya masih full standard. Ya, dan buat kalian yang belum tahu, ini dia cockpitnya di Honda Sonic. Ada gear indikator, ada kilometernya, tachometer, speedo, RPM, sama indikator bensin. High beam, low beam. Ini tadi ada indikator. Nah, ini indikatornya doang, masalah panas mesin sama apa tadi kayak engine indikator atau apa namanya ya. Oke guys, kita lanjut jalan. Oke guys, pada kesempatan kali ini kan gue mau coba untuk mereview. Ada posisi tidur. Untuk mereview ulang setelah beberapa bulan pemakaian. Dan di video gue sebelumnya kan gue udah ini ya, sempat ngebahas. Lo bisa cek lagi di video gue sebelumnya, nanti gue kasih di deskripsi linknya. Intinya adalah pada saat itu gue merasakan first impression first impression maksudnya, yang dimana pada saat itu gue benar-benar pertama kali nyentuh motor ini. Jadi sebelumnya gue belum pernah test ride, sebelumnya gue belum pernah apa, dan gue beli motor ini. Dan pada saat itu gue cukup puas gitu, karena pertama Honda itu karakternya lebih halus ya, nggak kasar gitu. Setelah itu Honda juga punya karakter yang pokoknya ini bahan bakar lebih awet juga. Jadi intinya gitu. Nah, di video sebelumnya memang gue nggak bahas secara detail tentang motor ini. Dan kali ini pun juga memang gue nggak ngebahas soal detail mesin. Ya pokoknya kalian pasti udah pada tahu lah. Kalian juga pasti udah pernah searching masing-masing kan, pernah googling masing-masing tentang spesifikasi mesin Honda Sonic yang pada dasarnya adalah sama seperti Honda CBR, CB150 dan Honda GTR, Supra GTR. Basic mesin sebenarnya sama, men. Basic mesinnya semuanya sama. Hanya saja beda mapping ya. Mappingnya beda, jadi ke karakternya pun agak sedikit berbeda. Basic mesin semuanya sama. Jadi kalau misalnya gue ceritain lebih lanjut juga, ya gue yakin kalian lebih paham dari gue lah masalah mesin. Dan yang sangat gue rasakan dari motor ini adalah dia lincah di RPM rendah, karena memang dari motor kan didesain untuk perkotaan kan, makanya tarikan itu nampol di RPM rendah. Tapi gue pernah juga nyoba sampai redline sih, sekali dua kali pernah nyoba, dan ya nggak begitu jelek, cuman tetap tarikannya lebih nampol di RPM rendah. Tapi plusnya adalah karena memang motor ini didesain untuk keperluan komuter, dan gue rasakan juga selama ini kan gue naik motor nggak jauh-jauh dari daerah Jabodetabek ya. Jadi ya gue nggak ngerasa kayak kecewa atau itu ya, enggak. Soalnya apa gitu yang mau dikecewain? Jadi dari awal gue beli memang gue udah gue telah lebih lanjut gitu asik. Gue udah pelajari bahwa motor yang gue beli itu motor jenis apa, peruntukannya untuk apa. Jadi nggak ada cerita, aduh gue kecewa nih, ekspektasi gue begini ternyata realita begini. Enggak juga. Jadi karena gue udah tahu sebelum gue beli gue udah tahu gitu, ini motor untuk pemakaian dalam kota. Jadi gue nggak ngerasa gimana gitu, sesuai ekspektasi. Dan ini irit loh, motor ini irit loh. Sama kalau gue pakai harian kampus atau pokoknya harian lah,
itu gue seminggu itu cukup cuman 25 sampai 30 ribu. Oke, itu tadi sekilas tentang pengalaman gue yang sebelumnya. Singkatnya seperti itu. Tapi gue juga mau ceritain mengenai apa namanya bahan bakar yang cocok untuk motor ini apa. Terus setelah servis seperti apa. Yang pertama masalah bahan bakar. Sebelum gue tahu, lo bisa lihat di video gue sebelumnya tentang saat gue pakai Shell. Jadi sebelum gue tahu ternyata kompresi motor ini 11,3, ya 11,3 berbanding 1, lumayan gede kompresi mesinnya. Itu kan gue biasanya pakai Pertamax saja kan, dan pada saat itu gue merasa Pertamax itu udah proper untuk motor ini, udah pas gitu. Tapi ternyata pada saat itu gue merasa bisa agak kasar gitu tarikan. Dan setelah gue baca-baca lagi, memang kompresinya tinggi, jadi otomatis bahan bakar pun kualitas oktannya harus lebih tinggi lagi. Dan pertama kali saat itu gue coba langsung Shell kan. Shell itu yang V-Power oktannya 95, sedangkan kebutuhan motornya 96, ya hampir nyerupai lah, sedikit. Dan yang gue rasain pada saat itu adalah tarikannya lebih enteng, raungan mesin lebih halus. Biasanya itu kan dulu seperti yang lu bisa lihat di test ride orang-orang lain, itu mereka selalu bilang bahwa Sonic ini getar di RPM tinggi. Iya, memang getar. Tapi getaran itu terasa banget saat gue masih pakai Pertamax, men. Saat gue udah ganti Shell sama turbo, getaran itu masih ada, tapi nggak begitu berasa gitu. Jadi kayak halus aja. Nah, setelah gue coba Shell V-Power, gue coba juga turbo kan. Turbo enak, pakai turbo juga enak karena oktannya 98, men, lebih banyak. Tapi entah kenapa belakangan ini gue justru merasa malah V-Power itu lebih cocok gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu ada formula apa di V-Power. Padahal secara logika ya, kalau misalnya oktannya lebih tinggi, dia akan lebih bagus ke mesin dan mungkin lebih enak atau lebih irit. Tapi gue justru malah ngerasa V-Power yang lebih pas buat motor gue gitu. Oke, itu soal bahan bakar. Soal oli, di servis 1000 km gue nggak tahu waktu itu, karena nggak dikasih pilihan sama apa namanya, pokoknya pihak Honda-nya, karena gue servis di bengkel yang berbeda. Jadi pada saat itu di servis 1000 km masih gratis waktu itu. Itu gue cuman dikasih MPX olinya Honda kan, MPX yang volumenya waktu itu cuma 1 liter. Jadi waktu itu setelah servis memang nggak ada perubahan berarti, gue rasain sama aja gitu di servisnya. Tapi pas di servis yang kedua tuh, yang 3 bulan selanjutnya atau 6.000, cuman kan gue belum 6.000 nih, jadi gue ngikutin dulu waktu yang gue capek duluan, kalau itu 3 bulan dikasih olinya SPX yang apa namanya, volumenya 1,2 liter. Jadi gue juga baru tahu juga sih saat itu bahwa ternyata Honda Sonic ini kapasitas olinya 1,2 liter, gede juga ya. Tapi nggak masalah karena di Honda ada kemasannya. Wih, kayaknya dilarang stop deh. Nah, setelah gue pakai SPX itu nih, perubahannya baru berasa. Sebelumnya RPM gue tuh apa namanya, naiknya agak lama gitu. Ya kurang responsif lah intinya. Dan setelah ganti oli itu, servis yang gue pakai XPX itu cepet banget, men. Makan gue nggak berasa gitu udah apa namanya, udah red line. Ini kita coba aja nih ya. Kelihatan gak tadi tuh? Gue sih nggak sempet ngeliat tadi. Tapi yang gue lihat tadi udah masuk ke RPM 9.000-an, 33 sampai ke hampir 70 km per jam. Ya untuk motor kecil kayak gini lumayan lah.
Oke guys, kita lanjutin. Jadi tadi kan gue sempat bahas mengenai bahan bakar dan juga oli ya. Memang kelihatannya sepele sih. Bahan bakar, oli gitu kan. Tapi aku mesin berasa banget men. Kayak sekarang ini, widih, wow, Supra miring-miring men, Supra miring-miring. Dan selanjutnya yang pengen gue sampein adalah tadi kan bisa dibilang plusnya ya. Jadi pertama motor ini lebih irit, udah gitu mesinnya halus, udah gitu ya pokoknya aslinya motor Honda kayak gimana lah. Dan ya kalau gue kurang suka dari motor ini adalah joknya yang keras banget men. Untuk yang belum terbiasa naik motor ini mungkin pantat kalian bisa kebas. Apalagi kebiasaan orang adalah dia duduk agak ke depan gitu. Dia itu jelas sakit gitu. Kalau gue sih pakai motor ini, gue duduknya tuh pas di lekukan jok itu kan ada ya, lekukan jok itu jadi di ujungnya gitu. Nah ini lebih enak, jauh lebih enak. Jadi ya itulah karena gue udah terbiasa kan, kalau kita udah terbiasa sama salah satu motor contohnya Sonic ini, ya kita akan tahu celahnya, kita akan tahu gimana caranya supaya enak bawa motor ini. Ya pokoknya kita bisa menguasai motor lah, bukan kita ini menguasai motor gitu. Jadi awal-awal memang pertama pantatku pegel men, gila pegel, keras ini joknya. Yang kedua tanganku pegel. Pegel dikit lah, tapi nggak terlalu ini. Karena gue belum terbiasa bawa motor agak bungkuk gini kan. Yang kedua yang ketiga punggung gue yang pegel. Ya itu karena gue belum terbiasa, bukan karena motor jelek. Karena gue biasa bawa motor TB, jadi ya nggak terbiasa bungkuk gitu. Dan sekarang gue bawa motor bungkuk, ya jelas gue perlu adaptasi. Cuman satu lagi sih, lu jangan pakai motor ini buat cornering pakai ban standar. Gue pernah sih cornering pakai ban standar, tapi ya gue nggak berani miring-miring banget men. Ngeri lah ban standar men. Dan satu lagi men yang gue suka dari motor ini adalah suara knalpot standarnya, tapi kelihatan apa namanya ya lumayan gahal untuk ukuran knalpot standar gitu. Jadi mungkin itu aja sekian. Jadi mungkin sekian dari gua. Ada salah kata gue mohon maaf, dan gue nggak ada maksud offense sama sekali di video gue kali ini. Dan apa yang gue sampaikan ini feel apa yang gue alami. Jadi kalau ada yang mungkin gue kurang setuju ya, silahkan sampaikan di komennya. Jadi gue terbuka untuk komen apapun, dan ya gue cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Asik. Oke, dan sekian dari gue. Bye bye.